Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu, sampai hari ini Engkau boleh menjaga dan memelihara kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan kita hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-27, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-40. Dan saya akan membaca di ayatnya yang ke-35. Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbicara tentang keluarga, kita harus ingat keluarga adalah sebuah sistem yang terbangun di dalamnya, di mana kegagalan satu dan yang lainnya ini sangat berkaitan erat, ya, tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Kegagalan seorang dalam keluarga bisa dipengaruhi karena anggota keluarganya yang lainnya. Sehingga ketika kita melihat sebuah konflik misalnya dalam keluarga, kita juga harus melihat sisi yang lain. Tidak hanya salah seorang, tetapi juga karena beberapa orang yang ada di dalamnya. Nah, kalau kita memperhatikan Bapak Ibu Saudara di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-27 ayat yang pertama hingga 40 ini berbicara tentang bagaimana Ishak itu mau memberi berkat kepada Esau. Tetapi ternyata berkat itu tidak diterima oleh Esau, tetapi justru yang menerima adalah Yakub. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, kita akan coba melihat ada peristiwa apa saja di dalamnya yang ini juga tidak menutup kemungkinan bisa terjadi dalam kehidupan keluarga kita dan itu bisa menyebabkan sebuah konflik. Nah, di awal cerita dikisahkan bagaimana Ishak memerintahkan Esau, meminta Esau untuk berburu. Memang Esau punya hobi ya, atau pekerjaan adalah berburu begitu. Diminta oleh Ishak untuk mencari buruan dan nanti diolah, dimasak kesukaannya Ishak. Kebetulan si Ishak ini sangat senang nih sama Esau ya, karena dia juga pintar berburu begitu. Tetapi berbeda dengan istrinya. Istrinya lebih sayang kepada Yakub. Dan menurut saya ini salah satu sumber konflik yang terjadi. Bagaimana kedua orang tua memiliki atau mencari masa untuk orang-orang yang ada di bawahnya. Esau dipilih oleh Ishak, Yakub dipilih oleh mamanya. Nah, ini menjadi dua kubu dalam sebuah keluarga yang tentunya tidak sehat. Ya, harusnya kedua orang tua paling tidak menyayangi kedua-duanya sehingga tidak terjadi kecemburuan sosial atau konflik yang bisa berkelanjutan. Nah, kalau kita melihat dalam kehidupan kita hari-hari ini, sangat mungkin sekali hal ini terjadi dan konflik bisa sangat terjadi. Mungkin tidak maksud demikian orang tuanya, tetapi anak di bawah belum tentu bisa memahami. Seorang anak itu lebih mudah menerima segala informasi dibanding cara mereka menafsirkannya. Sehingga kita harus perlu berhati-hati sebagai orang tua di dalam mengambil setiap sikap. Nah, pada saat Esau diperintahkan untuk berburu, istrinya Ishak ini mendengar dan mengambil juga kesempatan ini diberlakukan kepada si Yakub. Yakub, ambil satu ternak kita akan masak dan kita akan berikan kepada Bapak. Yakub sudah memperingatkan, "Ma, janganlah, Bapak kan tahu aku Yakub begitu ya. Kulitku juga licin begitu ya. Dan juga aromaku pun ya tetap aroma Yakub. Bapak cukup mengenali." "Oh, enggak apa-apa. Nanti aku yang urus." Nah, membela sesuatu yang salah di tengah keluarga ini adalah sebuah kesalahan. Mungkin pada saat itu menjadi satu pilihan yang baik, pilihan yang aman. Tetapi pilihan ya yang baik ini tadi jika itu sebuah kesalahan, maka akan berakibat fatal.
Ya, beberapa konflik dalam keluarga seringkali terjadi karena hal ini, di mana salah satu anggota keluarga atau mungkin orang tua sudah tahu anaknya salah gitu ya, tapi masih tetap dibela. Akhirnya anak akan menikmati kesalahannya itu dengan sebuah kebenaran. Dia akan berpikir apa yang saya lakukan adalah sebuah kebenaran. Kenapa orang tua aku membiarkan, bahkan mendukung. Ya, ada banyak orang tua yang tidak sadar sedang menjerumuskan anaknya seperti itu. Tahu itu salah, tahu itu nggak benar, tapi kita mensetujuinya dan melegalkan. Nah, ini saudara bahaya ya, konflik ya, karena kepentingan, karena ingin diterima, ingin diakui, kita merelakan semuanya ini. Nah, dalam keluarga sangat mungkin terjadi. Istri daripada Ishak bilang, nanti kalau terjadi sesuatu aku yang menanggungnya. Wah, bayangkan anak diperlakukan begini, apa yang terjadi? Ya dia akan lakukan, karena dia berpikir ini sesuatu kebenaran. Yang kedua terjadi kebohongan. Mamanya mengizinkan penipuan terjadi. Sehingga tidak heran, Yakub juga dikenal sebagai penipu. Siapa yang salah? Kita tentunya tidak bisa hanya menyalahkan Yakubnya. Karena mamanya pun mengizinkan di dalam kisah ini. Ya toh? Dia perintah itu diberikan kepada Esau, tetapi mamanya mengambil ini kepada Yakub. Yakub sudah tahu kulitnya licin, diakali saudara. Ya, ambil kulit bulu begitu ya, ditempelkan di badannya Yakub. Dan waktu datang kepada Yakub, Yakub udah bilang ini. Pada saat dia datang kepada Ishak ya, Yakub datang pada Ishak. Ishak mengenali suara ini suara Yakub, bau Yakub, tapi kulitnya berbulu. Ya gimana ya, orang sudah tua, mungkin sudah penglihatannya juga sudah kurang baik begitu. Karena pernyataan itu tadi, akhirnya dimakan memang masakannya itu, dan akhirnya berkat itu diberikan kepada Yakub. Ya kita tahulah, memang berkat akan tiba pada Yakub, tapi dengan cara yang seperti ini tentunya cara yang menurut saya ini kurang tepat, ini kurang baik. Ya, ada kok tetap setiap kita bisa diberkati oleh Tuhan, tapi kalau bisa ya, biarlah berkat itu datang berdasarkan cara-cara yang baik. Bukan karena sesuatu yang tidak baik, adanya penipuan, adanya merendahkan orang lain, memanipulasi data misalnya. Nggak perlu saudara, karena pada waktunya berkat itu akan menghampiri kita, jika itu memang menjadi bagian kita. Nah, ketika selesai diberkatilah Yakub oleh Ishak, Esaunya datang membawa masakannya. Dan dia bilang, "Pak, ini masakan sudah siap." "Loh, kamu siapa?" "Aku Esau yang Bapak suruh." "Loh, tadi sudah masuk." Makanya 35 tadi berkata, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Saudara bisa dibayangkan begitu ya. Dia sudah capek-capek berburu, dia capek-capek masak. Pada saat dia mau memberikan, ternyata sudah ada yang mendahuluinya. Betapa kita tidak bisa membayangkan ya emosi amarahnya Esau terhadap Yakub. Ya. Nanti di kisah selanjutnya kita akan melihat bagaimana kemarahan Esau terhadap Yakub. Tapi dari bagian ini saya mau mengajak kita begini. Hati-hati kita sebagai orang tua ketika kita tidak bijaksana. Ketika ada kebohongan di dalamnya, ketika ada penipuan di sana, ketika kita berpihak pada satu dan yang lainnya, hati-hati itu menjadi sumber konflik. Mungkin kita akan diterima anak-anak kita, mungkin mereka akan senang dengan kita, tetapi dalam hidup ini bukan kita saja, akan ada banyak orang dan mereka akan ketemu banyak orang. Bagaimana jika pola ini diteruskan? Dan itu yang dilakukan oleh Yakub di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, mari kita sebagai orang tua hari ini introspeksi di dalam diri. Apakah saya sudah menjadi orang tua yang baik buat anak-anak? Saya tahu kesalahan anak saya, berani gak kita menegur dan menyatakan itu sebuah kesalahan dan tidak mendukungnya? Atau gak apa-apalah, sah-sah saja, semua orang juga lakukan. Dan kita mengizinkan anak kita tumbuh dengan kehidupan yang seperti itu. Memang menjadi orang tua tidak ada sekolahnya, tetapi kita bisa belajar dari teladan kehidupan keluarga kita, orang tua kita. Jika ada teladan yang tidak tepat, ya nggak usah diambil. Tapi jika ada sesuatu teladan yang baik, mari kita lakukan. Betapa pentingnya peran orang tua, betapa pentingnya peran keluarga di tengah keluarga. Konflik sangat mungkin terjadi, tapi mari kita perhatikan bagaimana konflik itu bisa terjadi. Mari dengan pelajaran kita hari ini kita boleh diingatkan sebagai orang tua, mari sekali lagi
Menjadilah orang tua yang baik, menjadi orang tua yang bijak. Jangan suka membeda-bedakan, kita pun juga tidak suka dibeda-bedakan. Diperlakukan tidak adil, kita pun juga tidak suka tentunya diperlakukan. Tetapi dengan sengaja seringkali ada orang-orang tua yang memperlakukan demikian. Hati-hati dengan kebohongan. Mungkin kau berpikir tidak sengaja atau sekali dua kali saja. Tapi ketika dia dilihat, dikenang oleh anak, bukan memberikan contoh teladan yang baik. Jika salah, nyatakanlah itu salah. Karena mereka akan hidup di luar, tidak selamanya bersama dengan kita. Bagaimana ketika dia memiliki sudut pandang, apa yang dilakukan itu sebuah kesalahan dianggap sebagai kebenaran. Kasihan nanti mereka. Mari kita belajar menjadi orang tua yang lebih bijaksana. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Engkau boleh memberkati kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada itu karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami sadar, kami orang tua masih perlu banyak belajar. Kami masih perlu banyak, sekali lagi, dikoreksi dan introspeksi di dalam diri kami. Kadang kami berpikir kami sudah memberi yang terbaik, tetapi kami lupa hal-hal yang utama di dalam pembentukan keluarga. Hari ini kami belajar dari kegagalan Ishak dan juga istrinya di dalam mereka mendidik anak, sehingga konflik itu tercipta dan terjadi di tengah persaudaraan mereka. Ampuni jika kami tanpa sadar juga menyebabkan sebuah konflik di tengah keluarga, yang tanpa kami sadari hal itu kami lakukan. Terima kasih untuk hari ini Engkau boleh mengingatkan kami. Dan kami rindu hidup kami boleh menjadi berkat sebagai orang tua, sebagai seorang anak. Kami juga belajar memilah dan memilih mana yang baik, mana yang bisa kami teladani. Tuhan, terima kasih. Ini doa seru kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak-Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh menolong dan memampukan kita untuk kita boleh menjadi orang tua yang bijaksana. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.